Semoga Bu Ratri berharap anak-anak dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak semuanya, alhamdulillah akhirnya anak-anakku semua naik di kelas 2. Nah, di kesempatan kali ini, di kelas 2 kali ini, anak-anak akan bersama-sama belajar bersama dengan Bu Ratri. Nah, dengan Bu Ratri, anak-anak akan belajar bersama dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, tapi anak-anak, sebelum belajar ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, pastikan anak-anak semuanya berpakaian rapi ya. Anak-anak semuanya kan gak enak sekali kalau kita belajar dengan menggunakan baju tidur. Nah, itu pasti aneh sekali ya. Kalau mau belajar biar semangat harus berpakaian rapi seperti kakak-kakak berikut ini. Nih, ada yang pakai peci, sudah pakai baju yang rapi dan pakai jilbab yang rapi, maka kita akan semangat dalam belajar. Selanjutnya, kita harus berdoa dulu sebelum belajar. Marilah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita buka dengan membaca doa bersama-sama. Wahid, Itsnain, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih anak-anak sudah berdoa. Selanjutnya, yang ketiga, siapkan buku PAI kalian. Silahkan dibuka buku paketnya. Bisa dibuka buku paketnya halaman 1 sampai halaman 5. Yuk, sudah dibuka semuanya dan kita mulai belajar. Go. Belajar tentang apa kita hari ini? Kita pada hari ini akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, Bu Ratri berharap anak-anak semuanya dapat menjelaskan kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga bisa menjelaskan keuntungan berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku semuanya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan Khotamul Anbiya, yaitu apa anak-anak? Siapa yang tahu? Khotamul Anbiya artinya adalah penutup para nabi atau nabi yang terakhir dari 25 nabi. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga memiliki julukan uswatun hasanah, yaitu artinya suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik pasti memiliki banyak perilaku terpuji. Nah, salah satunya adalah jujur. Maka kita akan bersama-sama mempelajari tentang kisah kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, coba dilihat di atas. Nah, sudah ada jujur. Anak-anak, siapa yang tahu sih apa itu jujur? Coba yang tahu bisa berteriak dari sini, berarti dengarkan. Apa itu jujur anak-anak? Ya, sebelum kita mempelajari tentang jujur, anak-anak semuanya, di dalam Islam itu perilaku terpuji itu sering juga disebut dengan akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah. Sedangkan perilaku yang tidak baik, perilaku yang jahat, tidak boleh kita lakukan, itu adalah akhlakul mazmumah. Diingat-ingat ya anak-anak. Nah, jujur itu adalah salah satu akhlakul mahmudah. Jujur itu adalah berkata apa adanya. Jadi kita tidak boleh berbohong. Itu namanya kita jujur. Jujur itu seringkali juga membuat orang menjadi seseorang yang amanah. Nah, amanah itu kebalikannya adalah khianat atau artinya tidak bisa dipercaya atau kita sering berbohong. Nah, anak-anak semuanya,
kita sebagai seorang muslim yang sholih dan sholihah, kita harus selalu jujur di dalam berbuat maupun berperilaku. Begitu ya anak-anak semuanya. Yuk selanjutnya kita pelajari kisah kejujuran Nabi Muhammad SAW. Nah, kejujuran Nabi Muhammad SAW. Anak-anak semuanya, Nabi Muhammad sebagai suri tauladan yang baik dikenal dengan sebutan Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Al-Amin adalah artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW selalu berperilaku jujur di dalam 3 hal. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad selalu jujur dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, pada suatu hari kaum ketika sedang melakukan peletakan pertama batu, kemudian mereka melakukan perselisihan, ya kenapa, siapa yang harus meletakkannya. Nah, kemudian ketika itu terjadi sebuah masalah. Nah, kemudian para umat menuju kepada Nabi Muhammad untuk meminta bagaimana ya Nabi Muhammad seharusnya apa yang harus kita lakukan. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad selalu dipercaya dalam menyelesaikan setiap masalahnya. Nah, yang kedua, Nabi Muhammad SAW selalu jujur dalam berdagang. Nabi Muhammad sejak kecil sudah membantu pamannya berdagang. Nah, anak-anak semuanya, ketika berdagang, Nabi Muhammad selalu jujur dalam membicarakan atau menjelaskan barang dagangannya. Misalnya barang dagangannya itu jelek atau tidak baik atau kekurangannya ini, kelebihannya ini, selalu dijelaskan dengan jujur. Maka Nabi Muhammad selalu dipercaya oleh banyak pembeli ya. Buat anak-anak yang belajar berdagang juga harus jujur ya. Selanjutnya, jujur dalam menyampaikan wahyu. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang mendapatkan mukjizat berupa Al-Quran yang mana itu berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad, dan di dalam Al-Quran sama sekali tidak ada yang dibuat-buat atau ditambah-tambah oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak semuanya, tadi kita sudah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad. Maka kita harus selalu jujur dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus rajin melaksanakan ibadah ya. Dan selanjutnya kita harus jujur kepada Bapak Ibu guru, kita harus jujur kepada orang tua kita harus jujur kepada diri sendiri, itu yang paling penting, dan kita harus jujur kepada teman-teman kita saat bermain. Nah, anak-anak semuanya, kenapa sih kita harus berperilaku jujur? Ayo, siapa yang tahu kenapa? Ya, perilaku jujur adalah perilaku yang terpuji, maka tentu memiliki banyak keuntungan bagi kita semuanya. Yang pertama, kita pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pasti kita juga memiliki banyak pahala karena kita akan dipercayai seperti perilaku jujurnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, pasti kita akan memiliki banyak sekali teman karena teman-teman kita menyukai kita karena kita adalah orang yang jujur. Kemudian yang keempat, memiliki perasaan yang tenang karena kalau kita suka berbohong, kita tidak jujur, maka hati kita akan merasa gelisah dan tidak pernah tenang. Ya, anak-anak semuanya, marilah kita bersama-sama tutup pelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama bernyanyi. Yang bisa bernyanyi ikut bernyanyi bersama Bu Ratri ya. 1, 2, 3. Jadi anak jujur dicintai Allah, jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung, jadi anak jujur
anak-anak semuanya. Itulah tadi yang bisa Bu Ratri sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa untuk kerjakan tugas dari Bu Ratri melalui Google Form dan juga baca materi dari Bu Ratri ya. Terima kasih telah memperhatikan Bu Ratri pada hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.